Duh, oke, mungkin dimulai aja ya. Udah jam 8.05. Em, Mungkin dari awal. Ini tadi hasil coba-coba ngikutin yang kemarin di tutor. Ya udah bisa. Nanti tinggal di bawah ini tinggal nambah section-section doang. Ini gampang. Kalau misalkan kalian pengen bikin kayak gini, tuh ya dari awal kalian bikin dulu HTML seperti pada umumnya sampai sini kan biasanya. Terus dikasih navbar. Navbarnya itu isinya yang home, about, contact, yang di sini. Ini navbar ini, gede ini, kegedean ini. Nah itu stylingnya sama, kalian hilangin dulu ini karena kalau misalkan kalian marginnya nggak dikasih itu, dia ada space di sini tuh, space dikit di pojok-pojoknya. Sebenarnya itu bisa ngebikin lebih bagus misalkan kalian di sini kasih border radius, misalkan border radius per px kan dia uh, nggak lancip ya. Ini lo sebenarnya bisa bagus kayak gini, jadi kayak kelihatan floating, cuman saya tidak suka. Ini bikin lagi buat fullin, terus navbarnya dikasih flex karena kalau dia nggak dikasih flex dia turun ke bawah ya. Jadi tuh, nggak turun ke bawah juga sih karena ini udah di defaultnya dia inline, jadi dia bakalan nyamping gini. Cuman dikasih display flex supaya kita bisa pakai ini justify content kayak gampang centering ya. Tuh udah di tengah. Jangan dulu. Terus buat ini nav A itu berarti di dalam navigasi, terus tag A, teks dekorasinya kita non karena kalau nggak non dia jadi ada ini underline, itu default dari tag A. Warnanya kita kasih padding, terus ini buat hover itu ketika ada cursor di atasnya kayak gitu doang. Terus bikin kontainer ini yang ini, yang di sini buat section biodatanya gitu. Kontainer yang segede inilah kontainer itu. Kalau misalkan di inspect ini kontainer tuh ada paddingnya kelihatan kan di sini kalau misalkan kalian lihat ya. Tuh, ini paddingnya 20 marginnya kosong, nggak ada margin, apa gitu kelihatan. Ini nav kelihatan tuh paddingnya berapa, ini marginnya juga kelihatan 10 ke bawah. Jadi itu mungkin buat pengantar doang. Di selanjutnya kita bakalan bahas dari awal. Ini bakalan kita hilangin, ini bakalan dihilangin. Oke, jadi mula-mula biasa bikin HTML, title-nya bebas, kalau gue pakai catur 3. Nah, terus gue nggak pengen sama kayak yang tadi, jadi gue pengen bikin dia ada tetap ada navbarnya masih sama, ada hanya nggak mungkin ya. Banget.
Nah, mungkin ini apa ya, nanti aja lah. Home, terus project foto kuliah aja, terus lagi ya kira-kira ya, nah ini doang. Ini kalau misalkan kita lihat di sini nih, dia udah jadi ini ya, tapi ini kan masih nggak rapi ya. Kayak kita stylingnya berarti kita pakai tadi ada di dalam tag navnya kita kasih boleh display flex. Ini gue nggak mau display konten, pakai center, terus line itemnya center, terus gue belum ya, bentar ini dulu deh. Oke, terus gue pengen nya ini pertama gue hilangin decoration, colornya jangan black dong. Kok ini kok oke ini ya. Bentar, spacing. Oke, udah. Masih ada text decoration. Oh, ini belum dikasih CSS. CSS nya jangan lupa di sini. Udah. Oke, nah udah di tengah dia. Terus gue pengen kasih padding top dan dia jarak mungkin 5 pixel kurang 10. Oke, udah jarak sini udah bisa di hover, cuman belum kelihatan kalau di sini apa ya istilahnya, belum kelihatan lah kalau ini navbar. Jadi gue kasih body dulu. Gue mau modify margin font paddingnya gue nolin. Oke, paddingnya gak usah, margin aja. Padding topnya udah ditambah. Oke, udah. Terus kasih warna kali ya, color black. Jelek. Soal warna-warna kalian bisa sesuaikan sendiri, nanti kalian bisa cari di yang kemarin di tutorial sama bar di bottom. Ya gini, main aja deh telepon. Oke, udah mal. Terus drive lokasi berjarak. Ini udah jarak. Gue pengen dia berubah warna. Ini apa cok, warna putih, warna hijau gitu. Tipenya udah ada, cuman dia nggak tak. Gue kasih apa ya, the radiusnya pixel. Ya udah, cuman ini paddingnya paddingnya kegedean ya, ini 10. Ini gue nggak salah padding berarti widthnya
Oke. Si height itu buat tinggi, width itu buat lebar. Ya gue kasih 20 coba. Terus gede apa sih? Walah, gede banget cok. Bang nggak usah ya? Nggak perlu deh. 20 aja mas. Terus ini kayaknya nggak usah dikasih background color. Gue kasih ganti warna aja deh. Color jadi hmm, bagus. Kelihatan malah deh. Perlu kah dibuat? Kalau kalian merasa nggak perlu, nggak usah diikutin ya. Sometimes ada beberapa hal yang nggak guna gitu, dan misalnya ini nggak cocok. Gini aja deh, gue buatnya. Ya meskipun warnanya ganggu ya, jelek banget, sangat tidak bagus. Oke, terus sudah. Terus di sini rencananya gue pengen buat pasang kontainer buat biodata. Mungkin di kanannya ada foto atau di kirinya ada foto. Nanti bakalan ada heading gede dan penjelasan singkat doang gitu. Oke, kita bikin ini dulu. Kalau misalkan kalian mau nambahin kelas, itu kalian bisa kasih titik terus kasih namanya apa. Jadi ketika kalian tab udah ada tuh kelasnya gitu. Terus gue nggak butuh card, gue butuh image, uh, catat foto, gue butuh foto. Terus section kayak ini nggak perlu. Terus habis itu ini bukan buat ini berarti jadi kayak catok kayaknya ngawur. Ini boleh ini kami. Oke, udah kayak gini. Terus kita styling karena gue pengen fotonya fotonya buram ya, udah lah nggak apa-apa. Gue pengen fotonya jadi kotak, jadi di sini gue styling container, terus image. Container itu nama kelasnya, terus apa selektornya tuh harus pas juga biar gampang ketika kalian mau modify yang lainnya. Kita harusnya 300 radius kan masih kegedean. Terus masih kegedean 100 dan cukup 200. Dia bukan sini sih. Oke, mungkin udah cukup. Belum styling kontainernya apa ya. Yang pertama displaynya gue flexin dulu jadi bisa nyamping tuh, karena ini dia nyamping juga ya karena beda section. Gue pengen dia jadinya satu section, jadi yang satu sama P ini bakalan dalam satu section. Gue di sini kasih div aja, gak mau pakai section. Apa ya, di perkenalan. Oke, terus ini bakalan gue masukin sini. Tuh, dia udah turun ke bawah karena dia udah dianggap satu kesatuan gitu. Di sini karena masih dekat sama sini, mungkin yang fotonya bakalan gue turunin dulu. Caranya menurunin foto ya didorong aja, kasih apa, kalau margin top ngedorong gak ya. Udah geser atas. Oke, udah di situ, cuman masih belum bagus. Kita geser ke kiri dan left 100 pixel juga.
tuh udah posisinya udah lumayan oke. Tin left, terus gua mau ngegeser yang ini juga ke kanan karena ini terlalu mepet. Kalau kalian lihat ini mepet banget, jadi gua pengen geser di kontainer. Terus dalamnya ada apa tadi, perkenalan ya. hmm, oke, kita coba dulu. Wih, jauh cok, margin left jauh banget. Dulu aja. Oke, ini ketinggian tapi ya margin top kan. Kalau pengen dia 50 aja coba, masih ketinggian 30 segini. Udah, harusnya udah cukup normal. Jadi habis ini di sini bisa, kontainernya gue kecilin aja. Widthnya kasih 80% gitu. Oh dia kelihatan ya, kasih border kelihatan. Oh dia di situ. Ini kiri malahan. Bentar boleh dulu. Ini satu kontainer ini 70. Oh ini enggak ada ya, berarti kita bisa sih. Tuh udah ke tengah. Apa lagi ya, fotonya kali, fotonya udah nggak perlu kita kasih margin left. Tuh, masih betul. Ternyata kayak pixel tuh. Udah, margin topnya nggak butuh 110. Oke, bordernya ntar gua punya pattern, pokoknya ada pattern. Bukan, pattern cukup yang bawah ya, jelek banget, jelek. Ambil pakai ini coba. Jadi di mana, sini. Udah 20 menit aja cok. Oke, kita bisa kasih background image. Kita pakai apa itu, 97 pg. Walah kegedean, letaknya kegedean. Wah, pakai nggak jadi deh, kalau aja. Nggak bedanya, bisa kelihatan bedanya coba, biar enak gitu ngelihatnya. Warna apa ya kira-kira ya,
ini, terus kontainernya di save belum? Oh, belum di save. Oh ya udah kelihatan bedanya, cuman gak stres. Kalian kalau nggak buta warna ini harusnya kelihatan ini beda ini ya. Ini udah kelihatan bedanya di sini. Terus tinggal terapiin ini aja. Gue pengen kasih margin, nggak ngedorong nih. Berarti nafnya gue kasih margin bottom biar dia ngedorong ke bawah 10 pixel. Oke, udah kelihatan gapnya. Oke, pengen tambahin 20. Terus di kontainernya gue pengen styling lagi. Gue pengen kasih border radius biar dia lancip. Ya, 17 pixel. Oke, udah cukup. Terus ya, gue pengen ngebikin ini seolah-olah 3D gitu. Nanti saya sini aja. Terlalu biru cuy. Oke, udah cukup. Ada yang namanya book shadow. Kalian bisa cari book shadow generator. Dia bakalan ngebikin kayak gini. Nanti kalian tinggal copy aja ini ya. Yang paling atas aja bisa. Harusnya kalau kalian pakai Chrome nanti nyoba ya. Terus gini aja, kalian bisa copy yang atasnya doang ini ya. Terus di mana, container, kasih gini, save, balik lagi, itu udah ada ya, kayak kelihatan floating gitu. Ini buat teksnya ini nanti kalian bisa ganti warnanya biar lebih menarik. Ini kalian bisa tambahin ya hal-hal lain. Ya, bantu aku lagi. Oke, udah gini. Ini kayaknya kegedean teksnya. Font size-nya disamain. Oh, enggak ding. Perkenalan P font size pilihan aja pixel. Oke. Terus ke siapa lagi ya? Text align, gue kasih justify, gue kasih padding jobs. Mantap ya. Ini dia ada margin
bawahnya 10 Pak. Kena apa sih? Kenanya dikit banget. Kita ganti 10. Oke, biar nggak terlalu mepet ya. Terus ini jaraknya kok gimana? Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Terus karena itu udah jadi satu section, di satu section ini terus foto dia ke samping. Menarik. Coba tambahin bawah dia harusnya nyamping ya. Gitu juga. Oke. Normal lagi. Jadi harusnya kontainer ini kalau misalkan display nggak flex, duh, ini tuh ada max width yang masih aman. Oke, udah selesai biodata. Kita lanjut ke butuh footer nggak? Segini. Apa kira-kira ditambahin bawah sini? Ada ide sih sebenarnya. Kayak butuh something aja sesuatu di bawah sini. Bisa kasih PR dulu. Ini kasih PR. PR-nya tembus dong. Give plus skills. Boleh. Ya bakalan ya jelek. Mungkin jadi kalau kalian butuh icon yang enak itu bisa pakai Photoshop. Nice. Icon apa ya betul? Nah, spinner. Oke. Coba ya. Kocak. Aduh, males ya kalau mau download ya. Penasaran ini terlalu gede sebenarnya filenya. Kalau misalkan kalian mau download, apa lagi ya? Bisa pengganti penasaran gitu. Aduh, malesnya nutor ini. Berapa orang sih?
billion ya. Oke, ini mungkin kita styling dikit aja. Jangan skill deh, skill ribet kan ini. Yang ikutin yang ini aja, bot. Berapa ya? Oke, ada satu section, terus tadi apa? Container, bot. Margin 30% oh, masih kurang. No. Bot, terus apa ini? Oke. Oh, kelasnya cok. Kegedean kocak. Bisa. Ya udah. Terus. Kegedean gak sih? Gak enak gitu ngeliatnya. Buat direction. Nah, itu dong. Oke, ini masih hitungannya masih kasar banget. Jadi nanti mungkin ada styling itu kalian bisa lihat di W3 School tentunya. Gelut aja orang ini cowok main di sini. Itu ada banyak banget jadi styling ya. Mulai dari select ada color, background, border, margin, text, font, icon, link list, display, max width, position, z index, overflow, terminator, terus ya masih banyak lagi lah. Nah, di sini gua kasih dasar-dasarnya doang. Kenapa nggak sampai jadi? Karena kalau sampai jadi itu pasti lama. Jadi tolong diperhatikan ya. Juga CSS jangan disepelein karena butuh waktu lama dan kalian harus brainstorming banyak buat dapetin hasil yang bagus gitu. Ini contoh kasarnya aja. Kan nggak mungkin kalian bikin kayak gini kan buat dikumpulin. Pasti kalian pengen yang lebih bagus. Tapi ini cuman contoh sederhananya aja. Kayak penggunaan-penggunaannya tadi mungkin aku bakalan jelasin dulu belum lanjut. Mendingan kalian pusing ya. Ini gue buka dulu. Nah, jadi kita bikin navbar. Isinya tuh kenapa pakai nav? Ini sebenarnya bisa pakai div juga. Cuman kalau kalian pakai div, kalian harus kasih kelasnya lagi. Nah, nav ini kan kepakainya cuma sekali ya. Jadi di sini udah pasti cuma nav doang. Sedangkan kalau div ini kan pasti dipakai berkali-kali nih. Kayak di sini ada kontainer, ada biodata, ada perkenalan, di bawah sini ada about gitu. Nah, itu nggak wise kalau misalkan kalian pakai div terus nama kelasnya nav gitu. Jangan pakai nav langsung karena ini selektornya kalian cuma butuh nav doang gitu. Jadi nav ini kenapa pakai link ya supaya bisa diklik. Contoh di about ini
kasih dia ref ke ini. Nah kalau kayak gini doang sebenarnya nggak kelihatan ya, tapi kalau misalkan bot ini lebih bawah lagi itu dia bakalan nge-scroll harusnya, dia bisa nge-scroll. Pin jangan salah situ, data di s harusnya ada tengah scroll. Duh, oh salah ini buat abu nggak scroll. hmm nah gitu, tuh dia langsung ke sini gitu, kelihatan kan. Nah itu bisa kalian pakai juga, tekan di about, terus home ini kita kasih stack home, terus yang nav ini kita kasih id home. Oh ya ininya kan hilang ya navnya, supaya nggak hilang itu tambahin apa ya, oh enggak, ya position sticky. Duh, enggak. Set. Duh, apa ya? Hmm, walah, lupa tiba-tiba aja. Bisa gini nggak sih? Ah, fuck lah. Hmm, fixed menu, walah. Position fixed. Tapi kalau position fixed di ngecil, cok. Jadi kotak kecil. Oh, udahlah biarin lah. Ya kalau gini udah bisa ke bawah. Ya gitu doang. Itu buat ref. Itu juga bisa kalian kalau misalkan bikin file baru. Kalau file baru berarti kalian tinggal tulis nama filenya. Misalkan di sini buat ini gua bisa di .html. Nah, gua buat di sini misalkan ya, sini gua bikin. Ini kalau kalian klik ya bisa pindah file. Filenya perlu kalian styling juga. Oke, balik lagi sini. Terus ya ini bikin ref buat yang di atas ini tadi. Terus gue jelasin styling al navbar. Nah, pertama kayak yang gue bilang tadi, kalian kasih margin dulu 0 supaya apa? Supaya ketika kalau marginnya nggak 0 itu jadinya kayak gini nih. Dia default by default itu ada punya margin di sini, di atas, kiri, di bawah, kanannya. Supaya kalau kalian lihat tadi geser kan dia. Itu gue nggak pengen kayak gitu. Ya, gue pengen full. Terus di navbarnya gue kasih display flags. Supaya apa? Supaya gue bisa pakai justify content sama alt item. Jadi gue bisa nengahin ini nih. Terus background color buat warna yang ini ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen nambahin warna itu kalian pakai background color, kecuali buat teks.
Kalau teks itu kalian pengen warnain itu pakai yang namanya color. Nih, color black ini di sini. Terus ini udah gimana? Gue kasih margin bottom 20 ini buat ngedorong kontainernya. Di kontainer ini kita dorong di sininya dikasih gap 20 pixel. Jadi ini kedorong ke bawah. Tuh. Terus gue juga bikin di kontainer itu keseluruhan ini ya. Yang dari sini ini sampai ke bawah nanti itu masuk dalam kontainer. Tuh. Terus ada biodata. Nah, kalau kalian bingung gimana sih sistem Flexbox itu, kalian bisa uh, cari-cari lagi di YouTube. Itu ada playlistnya bentar. Karena di antara beberapa styling responsif, Flexbox itu salah satu yang paling enak. Ya, ya, sinyal gue masalah beda sana. Oke, tadi gue masih ngejelasin terkait Flexbox ya. Kalau misalkan kalian bingung Flexbox, kalian bisa nonton video di YouTube, itu udah banyak. Ini buat rekomendasiin kalian nonton di WPU. Kalau gue biasanya nonton di WPU. Cari aja Flexbox. Nah, ini udah ada playlistnya. Mana ya? Ini bukan playlist. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali Gede banget, Cok. Playlist. Terus scroll. Mana ya? Nah, ini Flexbox. Kan ada 3 video. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Ya, 2 jam lah kalian nonton ini. Bentar kok ini. Nah, kalau misalkan divisualisasiin, saya nggak mau buka Miro. Kita pakai Figma aja ya. Kok saya nggak up? Ya udah, 44 menit. Sans. Nah, jadi ibaratkan loh, nggak kelihatan. Apa lain? Baca ini aku benar kelihatan sih. Wait. Duh, parah ini nggak kelihatan, Cok. Nggak bisa dibuka. Lemah ngantuk ya. Oke, mungkin gua ilustrasinya pakai rectangle. Nah, jadi
Ibaratkan rectangle ini kontainer ya, kontainer. Terus misalkan kalian punya sesuatu lagi di dalamnya, kan mesti kayak gini ya. Kita bedain warnanya, warna merah tuh. Nah, by default dia tuh kayak gini ke bawah harusnya. Ya ke bawah kayak gini. Nah, ketika dia sering ini, ketika kalian kasih kontainer ini display flex, itu bakalan ngebikin item-itemnya itu jadinya kayak gini ke samping gitu. Nah, ketika di dalamnya ini ada sesuatu lagi, ini kan anggapannya kelas yang di dalamnya ya. Kalau anggapannya di dalam ini ada sesuatu lagi, misalkan kayak gini, udah gitu aja warnanya. Nah, itu juga anggapannya dia directionnya masih kayak gini, masih ke bawah. Nah, kalau yang ini kita kasih flex width, nah lama. Nah, yang ini bakalan ke samping juga gitu. Intinya selalu kayak gitu ke dalamnya. Jadi mana yang kalian kasih flex sama yang kalian flex itu kalian lihat. Misalkan ini kasih flex berarti ini ke samping, terus di dalamnya kasih flex lagi dia ke samping lagi gitu. Tapi dia dalam satu kesatuan. Misalkan yang ini sama ini kalian merge, dua ini kalian merge, ini bakalan dianggap satu kesatuan gitu. Kan ini sama ini kalian merge gitu. Jadi nanti dianggapnya cuma ada dua item. Karena dia anggap dua item berarti nanti jaraknya bakalan beda ketika kalian ada tiga item. Kan di CSS Flexbox itu ada yang namanya justify content, ada yang namanya center, ada space between, ada space around. Nah, yang space between itu yang bakalan kelihatan banget karena dia ketika cuma ada dua item, dia tuh anggap ujung paling kirinya di sini, ujung paling kanannya di sini, terus ini gini juga gini. Jadi nanti dia bakalan nge-push ini ke paling kiri dan ini nge-push ini paling kanan. Jadi jaraknya bakalan equal lah, di tengah itu sisanya. Ketika dia tiga berarti ini bakalan di push paling kiri, ini push paling kanan, dan ini bakalan di tengah-tengah gitu. Itu bedanya. Terus buat yang ini gua itu kalian harus tahu juga selektor itu gimana. Selektor itu buat seleksi apa. Kalau misalkan tadi ini kita seleksi nav, berarti kita bakalan ngedit navnya. Kalau ini nav A, berarti pertama kita nge-select navnya, terus nge-select A gitu. Dan ini kita kasih margin right. Margin right itu buat ngasih jarak lah, karena kan dia kan nge-push di kanannya ya. Jadi nanti setiap item A itu bakalan punya margin right sebanyak 5 sebanyak 5 lagi, sebanyak 20. Jadi di sini itu ada 20 pixel, di sini ke sini ada 20 pixel, di sini ke sini 20 pixel, terus ini ke samping sini ada 20 pixel juga gitu. Terus padding top ini buat ngasih jarak ke atasnya, padding bottom buat ngasih dia jarak ke bawah. Bedain padding sama margin ya. Padding itu di dalam, margin itu keluar gitu. Terus text decoration none ini buat ngilangin underline tadi, karena defaultnya tag A itu ada underline gitu. Jadi underline-nya kita hilangin pakai text decoration none. Terus colornya kita ubah black, karena tag A juga punya default color yaitu warna kayak ungu-ungu gitu. Udah selesai. Terus kita bikin kontainer yang gue bilang tadi. Kontainer itu yang ini. BR-BR-nya gue hilangin dulu kan ya. Nah, biar kelihatan. Ini kontainer namanya. Kontainer ini gue nggak display flex. Kenapa? Karena gue pengen tiap sectionnya ini kan satu section ya. Kalau kalian lihat di sini, ini biodata, sini, terus baru about. Ini kan berarti dianggap satu kotak nih segede ini. Foto, heading sama ini dianggap satu kotak. Terus ini dianggap satu kotak lagi. Jadi dia tetap ke bawah gitu. Nah, itu kenapa gue nggak bikin display flex, karena kalau ketika gue kasih display flex
yang bagian about me ini bakalan ngisi di samping sini gitu. Jadi nanti ini bakalan ngecil terus ditambah tab baru. Nah gue nggak pengen kayak gitu, makanya gue nggak kasih display flex. Nah yang gue kasih display flex itu yang di dalam sini. Nah di dalam sini gue kasih display flex, ini gue anggap satu kesatuan, terus teksnya yang ini gue anggap jadi satu kesatuan juga supaya dia turun ke bawah. Karena ketika ini nggak gue satuin, dia bakalan ke samping ketika kena display flex gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan gue bedain lagi nih, yang ini gue jadiin satu kesatuan pakai yang namanya div. Karena kalau divnya ini gue ilangin, ya harusnya ke samping ya, harusnya tuh ke samping sini itu, karena dia dianggap dua item yang berbeda dan flex itu kayak gitu. Nah ketika gue satuin jadi satu item, ya udah yang ini bakalan ke bawah karena di sini kan nggak kena flex ya, yang kena flex itu cuman item foto sama keseluruhan ini gitu. Jadi ketika kalian lihat di sini, oh ya yang ini gue kelupaan, hover itu fungsi ketika ada mouse yang ngedekatin objeknya gini tuh, dia berubah warna. Jadi hover terus dia ngelakuin apa, ngelakuin ini, ubah warnanya jadi kuning, meskipun agak aneh ya, salah sih karena cuma berputar doang. Nah konten ini gue kasih width 80%. 80% itu dari mana? 80% itu dari total bodinya. Body ini kan pasti satu layar kalian ya, satu layar full, terus gue ambil 80%-nya buat kontainer ini nih. Jadi di sini tuh dia kepotong 20%, di sini kepotong di sini kepotong 10%, di sini kepotong 10%, jadi totalnya 20% gitu. Nah kenapa kita pakai persen nggak pakai angka yang kayak berapa pixel itu ya, supaya pas aja gitu angkanya. Karena kalau kalian ngitung sendiri nih, kan kalau kalian pengen di tengah-tengah banget ya, itu kalian harus apa sih, Hmm, nah, nah kan harus ngitung nih marginnya, hitung ukurannya juga. Ini ukurannya kan segini nih, 566,927. Kalian dapat dari mana ini angka kayak gini? Kan nggak mungkin kalian ngitung pakai kalkulator gitu kan. Jadi pakai persentase aja 80%. Kalau kalian pengen ubah jadi 90% juga nggak masalah, ya otomatis tuh lebar ya. Tapi gue enaknya 80%, pas aja gitu setengah. Terus margin 0 auto ini biar dia ke tengah aja gitu. 0 ini kan atas bawahnya ya, bawahnya 0, auto ini kiri kanannya, jadi dia bakal ngepush di tengah sih. Terus border radius ini yang pinggir-pinggirnya kalian bisa tambahin aja, misalkan dirasa kurang, masih terlalu tajam, misalkan dari sini baru pixel jadi kayak gini. Terus buat box shadow kalian bisa buka website ini nih, kiriman aja ya, website. Kalian bisa atur-atur di sini, kalian bisa tinggal geser-geser ini doang tuh, misalkan kalian pengen bayangannya di situ, nah di situ tuh udah tinggal copy aja yang ini nanti. Nah, kenapa yang ini doang, karena kalian bukanya di Chrome. Ketika kalian bukanya di web yang beda, kalian butuh ini, misalkan ini mouse ini buat Mozilla, WebKit ini kalau nggak salah buat Firefox atau Safari ya, lupa gue. Tuh. Udah kering cok, sebar minum dulu. Oh ya, kalian kalau mau absen bisa di sini ya, absen ya adik-adik, absen absen absen. Oke. Lanjut. Jadi lanjut lagi. Jadi kontainer udah kita bahas. Nah, ini yang gue bilang tadi, kontainernya nggak gue flex, tapi buat biodata kan yang ini ya. Nih, satu kesatuan ini. Ini yang gue flex gitu. Kenapa ini gue flex?
karena gue pengen di foto sama teksnya itu sebelahan. Nih dia kan di sini sebelahan nih, nih itu. Tapi di situ gue juga punya kendala ketika gue langsung kayak gini, langsung tambahin image sama H1 ini, kayak yang gue bilang tadi, ketika ini dihapus kan kelihatan tuh, jadinya dia berjejer, ada foto baru heading sampingnya ada ini lagi, kan jelek ya. Hanya kita bungkus lagi di dalam sebuah div namanya perkenalan. Ini sebenarnya kelas ini bebas, tapi kalian pastiin juga ketika kalian styling di sini namanya juga sama ini gini gitu. Ini nggak perlu sepanjang ini sih, ini kalau misalkan gue hilangin harusnya aman-aman aja, tapi nggak ada yang salah gitu. Oke, terus oke, ini udah teksnya ini kayak gini, stylingnya nggak ada, standar H1 tadi itu, standar H1. Terus gue kasih teks ini dari AI tadi, AI generated. Buat AI nya gue di sini pakai apa ini ya tadi ya, jadi apa ya, ini kayaknya dari Codium deh. Compression, oh dari Tepan. Ini AI yang bisa kalian pakai, kalau gue pakai salah satunya ini sama, nah yang ini salah satu yang gue pakai juga AI. Ada lagi lah AI lain yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian butuh. Oke, nah, terus ini stylingnya cuman begini, perkenalan P, gue cuman ngatur ukurannya 15 pixel, teksturnya gue tengahin ini supaya dia rata kiri kanan, enak lah ngeliatnya. Kalau pengen kalian ganti fontnya itu pakai namanya font family. Nah di sini kalian tinggal pilih lah, apa misalkan mau Times New Roman boleh, jadi Times New Roman ya. Misalkan pengen ganti lah apa ya, mono boleh, ini mono jadi kayak gini, tergantung kalian lah. Kalian pasti bisa searching searching cari-cari yang bagus gitu. Terus di sini gue bikin kelas baru namanya about, karena gue pengennya kemungkinan punya gue nanti bisa aja satu page kayak gini, jadi dia di atasnya apa, kan di atasnya cuman form kayak gini, terus di bawahnya jadi dia nge-scroll. Bisa juga nanti gue bikin beberapa file bisa-bisa itu, jadi ketika diklik dia ganti halaman, klik ganti halaman gitu. Ntar gue share lah yang udah gue bikin, yang udah jadi gitu. Terus apa lagi ya, udah sih gue cuma tambahin ini stylingnya masih sama. Ini yang gue flex nih, buatnya gue flex beda ke samping, terus kasih center supaya yang tulisan about me nya ke tengah gitu. Tinggal tambahin ini doang, udah banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian pengen ngulik-ngulik lagi lebih jauh, kayak yang gue bilang tadi, pakai Battery School. Misalkan kalian pengen di 3D transform nih, pengen, nah pengen kayak gini ya, kalian buka-buka lah di sini ya. Nih apalagi lah, terus button ini defaultnya kayak gini, kalau CSS nya kayak gini. Kalian pengen responsif misalkan, ini kan nggak responsif ya harusnya ya. Kalau misalkan responsif apa sih? Duh. Nah, oh ini udah responsif ini mas, tuh udah responsif ya. Kalau kalian lihat yang tulisan AM web developer itu kan, ketika gue stretch gini udah nyesuaiin tuh, bahkan teks-teks yang lainnya. Ini Flex itu udah responsif, cuman responsifnya juga tahu batas gitu. Ini gue stretch gini dia nggak keluar lah istilahnya. Kalau nggak pakai Flex itu kadang teksnya keluar dari kontainer gitu.
Jadi ketika gue kecilin teksnya bisa nembus sampai sini. Ya udah responsif. Terus apa lagi ya, nambahin foto. Nah buat nambahin foto itu kalian jangan bingung-bingung, kalian tinggal masukin aja fotonya di sini. Nih fotonya ini pattern yang kejadian tadi, terus ini foto. Ya udah ketika kalian pengen pakai, tinggal pakai aja image source, kasih fotonya. Kalau pengen jadiin background, ya udah berarti nanti tinggal background di bagian apa. Kalau misalkan kalian pengen background di bagian body, berarti kan body kan di belakang sini ya, yang warna biru-biru ini. Ya udah kalian kasih di tag bodinya, nanti kasih aja background image, terus dalamnya pakai URL namanya. Nah di sini baru misalkan foto gitu. Nah nanti foto, jadi kayak gini tuh ya, tembus-tembus. Ini kalau kalian punya pattern itu bisa, tapi patternnya yang kecil ya enaknya pakai 20 kali 20 pixel gitu. Jadi dia pattern yang repeat bagus ya. Kalau misalkan ada backgroundnya, jadi lebih kelihatan lah. Oh, apa lagi kira-kira ya yang dibutuhin? Link tadi udah. Kalau buat animation kayak gitu gue nggak saranin ya, karena bakalan repotin kalian juga. Terus kayak ngapain gitu kan bikin. Gue lihat dulu, kayaknya udah sih ya. Kalau dari kalian kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak terkait ISS? Sekarang kalian pengen nanya, ini cara bikin ini gimana? Link Saweria kayak nggak ada, tinggal scan ini, tab, masuk ini. Terus apa ya, apa kira-kira kalian butuh apa? Kan namanya foto udah bisa, ganti teks sudah bisa, ganti warna, shadow udah, bikin navbar udah, flexbox sudah bisa, ganti-ganti warna gampang kalian, kayak ganti-ganti doang. Udah ya, udah cukup ngasih 1 jam, bosen juga ngasih ngeliat desain yang amburadul ya. Udah kali ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya mungkin gua cukupin di sini. Aduh, apa itu? Kirim kode nanti, kode-kode. Oh, kode yang ini. Buat apa cok kalian? Oh, di ini nggak jelas nih, ngawur. Ini kalau kalian pengen gue kirim, nanti kirim mana ya, ngapain cok? Ntar lah gue kirim yang udah jadi aja ya, masih bagus gitu. Nah yang bagusnya oke, nanti dikirim ya Mas Fajri ya. Oke, stop recording.